Shalom sahabat RPKM yang setia, sahabat YouTube dan Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan pengajaran. Di kesempatan yang baik ini melanjutkan yaitu peranan wanita dalam rumah tangga. Peranan wanita dalam rumah tangga ini di part 1 atau di part 1 saya sudah jelaskan. Yang pertama, peranan seorang wanita sebagai seorang istri, yaitu menjadi istri yang menghargai dan menghormati suaminya. Jadi istri yang menghargai, menghormati yang suaminya. Ini peranan sebagai istri, nanti belum peranan sebagai ibu, ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pengajaran ini. Hari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dan diberkati oleh pengajaran ini, supaya para wanita bisa tahu tugas tanggung jawabnya, paling tidak mungkin sudah tahu, diingatkan untuk dilakukan sebelum dilakukan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi wanita sebagai seorang istri selain menghargai, menghormati suaminya, tapi juga yang kedua menjadi kekasih dan sahabat bagi suaminya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi seorang wanita ataupun istri harus menjadi kekasih dan sahabat bagi siapa? Bagi suaminya. Jadi sini ada kekasih, ada sahabat, ya. Ya, kekasih. Nah, perhatikan kata kekasih, ya. Kata kekasih di sini kalau kita lihat dalam kitab ya Kolose, ya, kitab Kolose dikatakan apa? Biarlah kasih itu yang mengikat, ya, mengikat dan mempersatukan, ya, antara suami dan istri, dan dasar kasih itulah yang membuat suami istri bisa satu, bertahan hidup dan menjalani keluarga yang bahagia harmonis selama ada di dunia ini, ya. Nah, itu kasih. Nah, kita kalau kita perhatikan sebagai kasih Tuhan, apa sih maksudnya disebut sebagai kekasih? Nah, ini puji Tuhan. Menjadi kekasih dalam sahabat bagi suami. Pertama, kata kekasih artinya seorang, ya, artinya orang yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, cinta, dan kehangatan bagi suami yang dicintainya atau bagi suami tercinta. Kita perlu menyadari bahwa semua orang butuh kasih sayang. Ya, butuh kasih sayang. Istri butuh kasih sayang dari suami. Suami pun butuh kasih sayang dari istri. Ya, dengan kasih Tuhan. Nah, seorang istri harus berusaha memupuk, menyatakan kasih dan perhatiannya terhadap suaminya. Sehingga apa? Sehingga menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya. Oleh karena itu, istilah yang sering digunakan untuk menyatakan suami atau istri sebagai mantan pacar, ya, mantan pacar sebenarnya kurang tepat, ya. Kasih sayang di waktu masih pacaran dengan setelah suami istri itu tentunya berbeda, ya. Dalam suami istri sudah menjadi cinta yang maksimal, kasih sayang yang maksimal, yang terbaik yang diberikan kepada pasangannya, kepada suaminya. Cinta dan perhatian jangan sama pada saat pacaran dengan pada saat menikah. Tidak, ya kan? Perhatian mungkin waktu pada pacaran itu masih terbatas. Yang terbatas untuk mengunjunginya, untuk menemuinya, masih terbatas. Tapi kalau dalam rumah tangga setiap hari bersama, ya kan? Bangun pagi, lihat ada suami di samping, masih tidur. Atau mungkin sudah bangun duluan. Satu hari kita bersama dengan suami setelah istri. Nanti pada sore hari, malam hari ketemu lagi. Artinya banyak sekali waktu bersama-sama di dalam rumah tangga. Jadi perhatian pun harus perhatian yang terbaik kepada suaminya dan memberikan peran yang baik kepada suaminya. Nah, ya, jadi setelah menikah harus beda. Dengan Tuhan. Kesadaran sang suami bahwa dia dikasihi, dicintai,
dihargai, diperhatikan, ya, akan apa? Akan menolong suami lebih apa? Lebih bersemangat dan penuh gairah dalam menjalani kehidupan. Jadi nggak stres, tidak depresi, jangan sampai gila. Dia akan lebih bersemangat, lebih bergairah melakukan pekerjaannya dan melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai suami ataupun sebagai ayah dalam rumah tangga. Hai istri, lagi berikan kasih sayang, cinta yang terbaik bagi suaminya. Itu akan menolongnya, memberikan semangat kepadanya untuk bekerja dan melakukan apa menjadi tanggung jawabnya. Ya. Jangan buat suami itu stres, ya, karena ucapan perkataan yang menyakitkan, kutukan dari istri bagi suaminya. Hati-hati, maksud Tuhan. Seperti apapun tuh kondisi suamimu sekarang, itu tetap suamimu. Jangan sampai kau menganggap itu ya bukan suami ataupun itu sebagai mantan. Hati-hati, ya. Jangan-jangan dalam rumah tangga itu bisa bertahan sebagai suami istri dalam ketidakbahagiaan, keharmonisan, karena malu kalau bercerai. Tapi kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, vikaris, majelis dalam suatu gereja, malu, dan pada dalam hati pinginnya cerai saja, sudah nggak kuat menghadapi suaminya. Hati-hati, ini bisa dipakai oleh setan untuk menghancurkan keluarga. Ya, soalnya Tuhan. Jadi sekali lagi, kesadaran sang suami bahwa dia dikasihi, dicintai, diperhatikan akan menolongnya untuk melakukan pekerjaannya dengan semangat penuh ya. Karena itu lakukan asal kasih Tuhan, terutama para istri. Itu kekasih. Jadi menjadi kekasih bagi suaminya dalam segala hal, dalam segala situasi. Harus menjadi, mari, jika selama ini mungkin sudah retak renggang, mari saudara kasih Tuhan, pulihkan. Yang memulihkan itu bukan orang lain, bahkan bukan saya, tetapi saudara sendiri, sebagai istri, sebagai suami. Pulihkan situasi itu supaya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Jangan egois, jangan terlalu melihat ya, aku yang terbaik, aku sudah berkorban bagi rumah tangga ini. Lu apa yang kau buat sebagai laki-laki, lu udah gak bertanggung jawab. Tinggalkan sikap-sikap perkataan ucapan seperti itu. Itu bukan memperbaiki masalah, memperkeruh masalah, menambah masalah. Iya, akan bisa hancur keluarga itu. Baik, sekali lagi jadikan suamimu, hai para istri, menjadi kekasih. Kekasihmu dalam setiap saat. Dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan diberkati, berkelimpahan, atau berkekurangan, atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam segala situasi kita janji pernikahan. Ya. Ingat itu. Karena itu disaksikan oleh Tuhan, disaksikan oleh hamba Tuhan, disaksikan oleh jemaat. Banyak saksi ketika kamu mengucapkan janji nikah itu. Minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan tadi menjadi sahabat. Luar biasa. Menjadi sahabat adalah seorang yang terdekat. Yang terdekat, teman bicara, yang mendengarkan keluhan-keluhan suaminya. Orang yang dapat dipercaya dan selalu siap mendukungnya. Seorang istri yang baik harus menjadi sahabat yang setia bagi suami. Jadi jangan hanya istri itu hanya mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Jangan hanya mau bicara, tapi tidak berikan kesempatan kepada suami untuk bicara. Ya, ingat ya, salah satu sifat wanita yang tidak disukai oleh pria apa? Yaitu istri yang cerewet. Ya, cerewet. Nah, ngomong ngoceh aja terus, kan gitu. Nah, perhatikan. Jadi kadang-kala istri tidak menjadi sahabat yang baik bagi suaminya karena apa? Karena terlalu sibuk dengan urusan pribadinya. Ia tidak sabar di dalam mendengarkan keluhan suaminya. Belum selesai suaminya bicara berkata-kata, ia sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kebetulan
mungkin di dalamnya adalah pikiran yang negatif terhadap suaminya. Ya. Jadi tidak memberikan kebebasan kepada suami untuk bicara. Atau istri tidak menjadi sahabat yang baik bagi suaminya karena apa? Karena istri masa bodoh atau tidak mau tahu sedikit pun tentang dunia kerja atau keadaan suaminya. Sehingga ketika suaminya ingin menceritakan hal seperti ini, pekerjaannya yang mungkin di kantor, atau mungkin pulang dari mana saja, ya, udah bekerja, udah merasa lelah, merasa capek, nah ingin didengarkan oleh istri, harapan itu untuk pulang ke rumah, tetapi istri buat cuek, masa bodoh tidak mendengar, tapi yang mungkin ditanya pada saat suami pulang, ada uang nggak hari ini yang dibawa? Berapa uangnya? Nah, kalau uangnya banyak, oh puji Tuhan, haleluya. Engkau suami yang baik, engkau diberkati. Tapi coba mungkin dibawa sedikit. Puji Tuhan, haleluya enggak? Kemungkinan bukan puji Tuhan, haleluya. Nggak usah pulang ke rumah sekalian. Oh, suami yang tidak bertanggung jawab. Masa bawa uang? Memang cukup. Ya kan? Untuk beli beras 5 liter aja itu nggak cukup. Nah, haleluya, puji Tuhan. Kalau udah seperti ini, neraka dalam rumah tangga. Ya, neraka. Mungkin suami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya. Kecuali suami itu sudah menjadi pegawai negeri, manajer dalam suatu perusahaan, ya, tentu gajinya sudah menetap, pasti tahulah, ya, diberitahu oleh suami berapa sih gajinya, berapa gaji pokoknya, berapa tunjangan-tunjangan yang lain. Suami beritahu kepada istri, istri pun akhirnya tahu. Kalau suami tidak beritahu pun itu tidak baik, tapi tidak kalau diberitahu pun istri tentu bisa tahu di kantornya, ya kan? Tapi kalau dia pekerja kasar, buruh, yang hari ini bekerja baru hari ini mendapatkan uang, belum tentu bisa berhasil. Mungkin dia sebagai pekerja sebagai mungkin Gojek akan, ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, dari situ, mari kita perhatikan para istri. Mari berikan waktu untuk suamimu menyampaikan keluhannya, menyampaikan keadaan pekerjaannya. Ya, jadi jangan langsung curiga, marah, gitu, atau langsung mencari apa, ada uang nggak hari ini, bawa. Sang istri merasa tidak nyambung dan malas bicara meladeni suaminya, atau pura-pura nggak nyambung, malas tidak mau meladeninya, hanya meladeninya ketika suami masih ganteng, ketika suami masih berlimpah dengan materi, harta, hidup berkecukupan, baru diladeni. Istri merasa itu dunia kamu, bukan duniaku. Pekerjaanmu itu tanggung jawabmu, aku tidak perlu tahu, aku tidak perlu dengar. Aku sudah cukup sibuk dengan urusan diri sendiri, bahkan urusan rumah. Masa mau urusan lagi urusan kantormu, urusan pekerjaan, itu urusanmu, bukan urusan saya. Nah, tentu ini istri yang tidak mau dengar-dengar apa suaminya, maka suami itu akan semakin menderita. Ya, mungkin bisa saja tidak panjang umur, bahkan mungkin disyukuri jangan panjang umur. Hati-hati, itu kebencian, kepahitan, menyakiti hati Tuhan. Ingatlah, menjadi sahabat yang baik merupakan salah satu cara istri menolong suaminya yang mungkin sekali sedang berada dalam keadaan yang tertekan karena pekerjaannya di kantor, pekerjaannya mungkin karena situasi tidak menghasilkan uang maksimal, tidak membawa, ya, uang yang seperti yang diharapkan oleh istri ataupun anak-anak. Sekali lagi, jadilah sahabat bagi suami karena hal itu akan menolongnya untuk apa? Untuk tidak mencari sahabat wanita di luar sana atau wanita lain. Will, ya, singkat wanita lain. Ya. Tidak membela seorang pria karena pria pun sesuai sampaikan apa tanggung jawabnya. Kalau diperhatikan dalam suatu penelitian, mengapa suami banyak akhirnya berselingkuh, ya, bahkan mungkin ada menjadi
istri simpanan, barangkali hanya lebih banyak karena dia sudah nggak dihargai, dihormati lagi dalam keluarganya. Terutama tidak dihargai, dihormati, tidak dikasih oleh lagi istrinya. Pulang ke rumah setiap hari tidak merasa nyaman. Sementara di luar sana ada yang memberikan awalnya perhatian yang biasa, akhirnya lama-lama memberikan kasih sayang, perhatian. Pria kalau tidak peka, maka dia akan mengikutinya. Mungkin dibanding-bandingkan dengan yang sekarang ini yang memperhatikannya dia, wanita yang lain, memperhatikannya, menghargainya, menghormatinya, memperlakukannya baik dan tidak didapatkan lagi di dalam rumah tangganya. Mungkin banding-bandingkan pikirannya, akhirnya bisa saja berubah. Ya sudahlah, ya kan? Ya mungkin dia tidak menikah dengan orang itu, tetapi jadi yang lebih dihargai, dihormati, ya bersama-sama. Hati-hati, ini adalah awal dari keretakan bahkan menjadi kehancuran dalam rumah tangga. Karena itu saudara kasih Tuhan, suami tentu harus menjadi figur bagi keluarganya, terutama bagi istrinya. Karena itu saudara kasih Tuhan, seorang istri atau seorang istri harus menjadi sahabat yang baik dan menjadi seorang penolong yang sepadan bagi suaminya. Hai para istri, ya, seperti dikatakan dalam Alkitab Kejadian, ya, bahwa Kejadian 2 ayat yang ke-18 dan juga ayat 26 dikatakan bahwa suami itu, maaf, istri itu harus menjadi penolong bagi suaminya. Sangat jelas. Penolong bukan karena pria lemah, tapi untuk saling menguatkan, saling melengkapi. Puji Tuhan, penolong untuk menghargai, menghormati suami. Penolong menjadi kekasih, sahabat bagi suaminya. Tuhan, kiranya renungan di sesi yang kedua ini, di part ini boleh menjadi berkat bagi sahabat RPKM, terutama kepada para wanita, para istri. Ya. Jika ini menjadi berkat, silakan dibagikan kepada wanita-wanita yang lain. Bahkan juga jangan lupa di like, di subscribe. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertahankan rumah tanggamu dengan melakukan tugas atau peranan tanggung jawab dalam rumah tangga masing-masing. Percayalah, maka rumah tangga itu pasti diberkati. Sampai bertemu di renungan berikutnya, kita lanjutkan di part 3 ataupun di sesi yang ketiga. Haleluya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.